Apa basa-basi yang terbasi dan menurut Mas Torik Pernah ketok-ketok rumah temen, pas ketok-ketok ditanya nyari siapa, lupa. Takaran sukses menurut lu apa, Mas? Impactful. At least company-nya sendiri juga orang-orang yang di dalamnya sama di luarnya. Menurut gue itu ya. Banyak banget perjalanan di bisnisku itu selalu salah kan. Learning gue adalah terlalu banyak berpikir, kelemahan juga, akhirnya overthink nggak jadi jalanin. Intinya tentang nggak berani dan nggak memulai. Orang-orang yang tadinya mungkin siapa nih jagoan, siapa biasa sendiri, tiba-tiba bikin company, susah banget tuh delegasi ke orang. Kita percayain sama orang, anjing, nggak sesuai apa ekspektasi kita kan. Tapi di saat kita terus nyengkram, mereka nggak learning tuh. Saat mereka nggak learning, kalau di gini ya. mereka juga nggak develop. Ujung-ujungnya di bosnya lagi atau di kita lagi. Seorang introvert yang banyak perusahaan bukan berarti dia tidak bisa berkomunikasi dengan karyawannya atau klien dan orang-orang lain, tapi dia harus terus belajar. Bahkan sesimpel small talk pun mau dipelajarin. Ketika punya perusahaan, pastikan perusahaan atau kita berimpact ke orang. Learningku, kita walaupun kita dasarnya punya persona yang tadi apa introvert atau apapun, kan kita tetap bikin sebuah bawang ya, kayak lapisan-lapisan yang ngebuat kayak ini sekarang aku seolah-olah jadi extrovert gitu. Tapi balik, extrovertnya karena aku udah kenal. Coba aku nggak kenal. Kita udah kedatangan satu orang manusia yang kita akan kenalin dia sebagai Mas Torik namanya ya. Mas Torik, tolong jelasin, kenalin secara sombong, lu nih siapa? Nama saya Torik. Oke. Oke, mungkin ya ada beberapa perusahaan, ya salah satunya si Factory. Kurang sombong ya? Kurang sombong. Buat gue sih udah sih. Oh, udah? Punya Beberapa? beberapa perusahaan. Banyak harusnya. Berapa tuh berapa, Mas? 5, ya. 5. 5 perusahaan banyak sih. Yang gue tahu adalah ini seorang Mas Torik yang punya beberapa perusahaan. Sekarang juga lagi running ya, Mas? Lagi running. Nama yang terbesarnya sekarang company adalah si Factory. Dia udah dari tahun berapa belas ya, Mas? Punya perusahaan ya, Mas? Starting sebenarnya bangun company pasti dari 2010-an ya. Oh, 2010. yang Oke. PPU. Udah 16 tahunan lah ya. Belum pernah kerja sama orang. Ya, pertama kali kerja first job apa? Apa langsung bikin perusahaan? Freelance. Oh, freelance. Freelance. Ya kerja sama orang ya freelance, betul. Oke. Habis itu lu memutuskan untuk punya perusahaan sendiri. Gua nggak cocok Yes. nih. Tapi emang kalau jadi pemimpin itu kan sebenarnya pasti punya visi lah ya. Maksudnya ada visi yang emang udah ketahuan nih ranah gua di sini, terus kemudian akhirnya lu ngejalanin tuh visi itu. Oh, gua akan kesana. Tapi lu adalah orang yang punya vision berarti ya, punya pandangan yang kira-kira industri ini akan rame nantinya ya, gitu ya? Feeling atau memang ada perhitungan melihat pasar dulu. Mungkin ini kayaknya kalian juga nggak anu topiknya ya. Mungkin aku di sini Enggak apa-apa. Sebenarnya kalau Lucu banget. Ada bos tapi introvert. Nanti kita bahas lah. iya, jadi kalau introvert kan sebenarnya self talk-nya tinggi ya. Oke. Tuh, jadi pros cons lah ya. Tapi sebagai introvert yang mungkin punya weakness, kurang networking-nya mungkin nggak sebagus yang ekstro. Ya. Tapi si introvert tuh menurutku dia self talk-nya tinggi, jadi dia berpikir lebih banyak atau ngobrol dengan dirinya, kayak dia punya AI-nya sendiri, dia ngobrol tiap hari gitu. Gimana? Sama diri sendiri ya? Iya, Sama itu diri yang ngebuat mungkin dia bisa nge-sense gitu what's next gitu. Mungkin itu kelebihannya ya, makanya IN, nah ini sebagai orang introvert gitu. Ya. Introvert di luar sana gitu. Bisa. Strength point-nya. Ya, tapi itu tadi yang pertanyaan dari Depta, apakah ini tuh main feeling aja atau aku mau nyobain? Gua tambahin kesombongannya dia, sebenarnya dia tuh punya creative agency, dia tuh punya AI apa Mas namanya? AI developer, Gamgen. Namanya Gamgen, tapi AI developer ya? Ya istilahnya apa sih namanya, Mas? Platform AI, terus dia juga punya e-sport. Nah, itu tuh selama 2 tahun ini dia tuh tiba-tiba punya AI, dia tiba-tiba punya e-sport. Kan itu juga feeling kah? Ini industrinya akan naik ke depannya itu atau gimana? Sebenarnya kalau ngomongin feeling, kalau menurutku feeling itu kan sebenarnya
otak bawah sadar kita yang sebenarnya berpikir, processing kan. Tapi menurutku kita gabungin sih, karena aku MBTI-nya INTP gitu. Asal. INTP ya? Menurutku aku gabungin sih sebenarnya apa yang aku pelajari tanda kutip jadi bawah sadar jadi feeling, tapi sebenarnya ngelihat pattern balik lagi sama apa sih ini mungkin yang naik di masa depan yang lain. Ya tetap experience tetap jadi modal juga ya lah ya. Iya, tapi gini, kita pengen banyak orang yang juga kayak kita dan mungkin lebih jago dari kita kan banyak ya di luar sana ya. Tapi mungkin kayak nggak dapat kesempatan untuk melihat sebuah peluang atau nggak berani langkah. Menurutku problemnya nggak berani langkah sih. Bikin bisnis itu tentang nggak berani langkah ya, menurutku sih. Keberuntunganku aku nggak pernah kerja sama orang, aku nggak pernah berada di safe zone. Jadi berangkat, yaudah antara hidup atau mati gitu kan. Tapi juga di satu sisi orang yang pernah bekerja selalu di safe zone, tiba-tiba berbisnis, itu juga lebih berat. Iya. Lebih berat, karena biasa udah aman, gini tiba-tiba berani nggak nanti suatu saat kamu nggak dapet duit tiap bulan atau nggak dapet pemasukan? Kan nggak pernah. Kalau aku sebagai orang yang nggak pernah berada di company atau apa kan, ya udah tiap hari juga berjuang tanda kutip. Itu keberuntunganku sih. Tapi intinya tentang nggak berani dan nggak memulai. Udah kalau bisnis tuh menurutku aku belajar nih kan gini. Aku banyak banget perjalanan di bisnisku tuh selalu salah kan. Learningku adalah terlalu banyak berpikir, kelemahan juga. Akhirnya overthink nggak jadi jalanin. Tapi ada hubungannya nggak, Mas Torik nggak pernah kerja sama orang dengan keintrovertan Mas Torik tuh? Iya, aslinya kan sangat nggak bisa ya. Aku dulu selalu dianggap orang malah, udah Mas, kamu di belakang layar aja gitu. Karena kalau di depan ini ya kuring. ya tidak bisa ngomong, ya pemalu, nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadinya memang kalau begitu di depan orang langsung ngedrop kan. Tapi learningku, kita walaupun kita dasarnya punya persona yang tadi apa introvert atau apapun, kan kita tetap bikin sebuah bawang ya, kayak lapisan-lapisan yang ngebuat kayak ini sekarang aku seolah-olah jadi extrovert gitu. Tapi balik, extrovertnya karena aku udah kenal. Coba aku nggak kenal. Tapi kamu tahu Mas, kan introvert dan pemalu tuh beda tuh. Karena kalau ngomongin soal introvert, aku juga introvert tuh. Tapi aku nggak pemalu. Beda tuh soalnya. Karena malu tuh kan cara kita ketemu orang, aduh nggak pede. Beda tuh. Itu kan self trust kita tuh ke diri kita sendiri. Yes. Nah, Mas Torik juga pemalu kah? Semalu itu, padahal kan kegiatan juga harus ketemu orang, ketemu klien. Kalau karyawannya banyak. PR-nya pertama gimana introvert ngonekin ngobrol sama orang kan. Itu PR, yang paling PR. Makanya mulailah dari circle terdekatmu dulu. Yang mungkin bisa diajak bareng atau apa. Skill memang penting pasti gitu. Tapi buat introvert kepercayaan jadi nomor satu kan. Karena dia, aku nggak tahu ya, kalau aku rasa mungkin insecurity aku tinggi, overthinkingnya tinggi. Jadi kalau ada orang lewat sini, udah nggak lihat gitu. Daripada ngobrol jadi malu, mending apa ya gitu. Kalau dia ketemu orang lewat, kita belum salaman aja. Dia malah nyari. Ayo bisnis. Ayo bisnis. Dia yang dihindari kan. Ada telepon aja, telepon langsung gitu kan. Dia nelponin orang. Jangan-jangan gue yang nelfon. Makanya kita nggak cocok. Oh kita nggak cocok. Gimana sih maksudnya? Partner saya loh ini. Iya. Maksud aku tadi gimana caranya itu dari yang safe dulu kayak gini, makanya tapi kan lama-lama kelatih untuk kita bisa pura-pura jadi ekstrovert kan. Tapi benar. Bener tentang energinya sih sebenarnya. Jadi PR-nya habis gini, ya udah habis ini bersemedi tuh pasti. Nggak bisa ini. Jadi aku kadang ketemu orang gini, makanya yang terjadi di aku bikin safe zone-ku kan. Gimana caranya aku ketemu orang supaya orangnya datang masih di my safety zone, aku nggak perlu keluar rumah, pada datang gitu. Kenapa kita kumpulin jadi itu supaya bisa komunikasinya lebih ringan gitu, kayak masih di rumah. 5 menit hilang bisa. Nah, cara nge-charge energinya biar balik lagi tuh Mas. Kan tadi ketemu orang, energinya habis gitu ya. Terus cara lu balikin lagi energinya full lagi gimana? Kalau handphone kan tinggal di-charge. Aku nyendiri ya di depan komputer aja itu nikmatin. Tapi gimana caranya saat menghandle banyak orang banyak tim, dan itu lagi urgent tuh. Ketika lagi saatnya gue lagi harus mimpin tapi energi sedang habis, kayak baterai itu udah kedip-kedip. Itu mempengaruhi gaya kita ngobrol ke orang-orang nggak ya? Misalnya kayak tadi, aduh
jadinya jadi galak, jadi Ya. apa kata gua itu harus dilakuin, misalnya jadi gitu nggak? Iya. Bener, aku di introvert ini kan weakness-nya jadi banyak ya. How to communicate-nya jelek gitu kan. Makanya sometimes gini, kalau aku mau ketemu orang meeting, bener-bener kayak technical gitu. Jadi aku belajar dulu, gue buka IG-nya, gue buka LinkedIn-nya, orang hobinya apa dan gimana. Aku akan bisa ngomong di bidang yang aku tahu. Selain itu nggak bisa small talk kan. Kelemahannya kan aku nggak bisa small talk ya. Basa-basi, Nggak bisa enggak ya? basa-basi. Jadi paling nggak apa yang aku kuasai dulu. Jadi pas ngobrol aku punya bahan. Apa basa-basi yang terbasi dan menurut Mas Torik, gue gagal nih basa-basi. Gue gagal nih. Oh, Kayak kalau orang naik pesawat, Naik pesawat mas. nah kan itu basa-basi. Iya. Pernah inget nggak? Naik Aduh, tongkang. gue nggak jago lagi basa-basi. karena biasanya overthink ya. Ini di bawahnya basa-basi sih. Pernah nggak ketok-ketok rumah temen, pas ketok-ketok ditanya nyari siapa, lupa. Nggak, itu lebih ke ngeblank. Iya sih. Kalau bahasa basi itu Dia benar basa-basi tadi. Udah gitu. Bukannya ngebangun koneksi Ya. sama partner gitu kan harus dimulai basa-basi dulu ya. Kayak misalnya Iya pas ketemu lagi. kita kan duduk bareng, nggak langsung lu mau nggak sponsorin program gue, lu Iya. mau nggak ini kan harus ada small talk dulu tuh tadi. Iya. Gimana sehat? Iya. Nah, Iya. Nah itu aku paling nggak bisa kan. Oke. Berarti cari common ground-nya kan sebenarnya. Ini bener jadi technical ya. Ini buat introvert tuh PR. Mereka ini Komunikasi. paham, tenang. Oh iya. Pada saat memimpin banyak perusahaan, itu kan interaksinya berarti Mas Torik lebih banyak interaksi personal. Pada saat interaksi nge-briefing, nah, itu banyak tuh kan meeting, update meeting bulanan, kan ramai tuh. Oh iya, Gimana benar, menghadapinya benar. tuh Mas? Iya sih bener. Introvert tuh emang lebih suka person to person dibanding Oke. ramean. Oke. Itu yang PR sih, Iya. bener sih. Pendekatan personal lebih penting, itu pun juga cocok nggak cocoknya dulu kan. Tapi interest aja sih. How kita interest sama apa yang kita omongin, jadinya ya udah. Jadi lu nggak akan ngerasa. Makanya bidangnya harus yang disuka kan. Makanya bangun bisnis buat orang introvert menurutku harus yang tanda kutip disuka dan punya prospek ya. Suka doang nggak ada prospeknya juga. Tapi menurutku bisnis apapun selama disuka dan dijalanin pasti sukses. Karena menurutku pasti. Pasti ya. Karena menurutku gagalnya itu kan saat berhenti, nggak dilanjutin. Oh. Kalau dilanjutin lagi kan emang nggak pernah kejeglong. Semua pernah kejeglong kan. Coba, iya nggak? Takaran sukses menurut lu apa mas? Asik, bagus banget ya pertanyaannya nih. Host. Impactful. Impact. Oh punya impact buat At least company-nya sendiri, juga orang-orang yang di dalamnya sama di luarnya. Menurut gue itu ya. Kalau udah impactful mah you get semua ya. Kamu dapat disayang, di respect, pasti kesejahteraan. Ya kan? Impactfulnya kan pasti kesejahteraan juga buat di sekitarnya, termasuk juga orang yang take a risk. Itu sih. Berarti ngelanjutin impactful dikit aja. Berarti yang tidak berimpact tuh versi Mas Torik gimana? Nggak sukses, berarti. Iya, berarti nggak sukses. Iya dong. Berarti apakah dia nggak impactful tuh dia cuma kerja terus dapat gaji? Ini Itu aja company-nya terus. pun juga sama-sama berarti semua. Semua ya, satu People-nya, company-nya juga, company-nya dibangun buat apa? Nggak ada impact-nya, terus Oke. udah nggak dapet apa-apa sih. Karena aku kenapa aku shifting dari freelance kan lebih enak, kamu nggak perlu hubungan sama orang-orang kan. Ya, udah, lu sama freelance klien udah, kerja aja udah. Itu kan komunikasi terbatasi juga kan. Tapi pernah ada suatu masa kita tuh syuting, dilalah ke arah ke syuting tuh pekerjaannya, terus di situ ratusan orang. Pas di situ tiba-tiba ada kameramen, lu orang-orang TV tuh dulu gitu, kameramen apa gitu, mereka pada punya anak, keluarga apa, terus mas kapan syuting lagi, kapan ini, dari situ anjir, oke mungkin aku dapetnya jauh lebih sedikit ya, tapi di saat kita bisa Ya. ngidupin banyak orang, Setuju. kayak woi, tapi enggak sih kayak kan uang itu juga nggak uang kita kan, tanda kutip uang sebuah project kan, kita bisa bagi kan, masa harus nunggu kita kayak dulu kan, itu kan ada uang project yang kita bisa berbagi rezeki, terus semuanya buat punya dapurnya masing-masing kan, buat keluarga apa gitu kan, sebenarnya bisa hidup banyak orang ya, baru shifting tuh ke situ. Gila ya, introvert yang sombong tuh ternyata juga punya hati yang mulia nih. Nah, semoga juga si podcast kita ini punya impact buat orang. Harus. Karena kalau tidak berimpact nih,
ngapain kita lanjut ya? Ini episode 1 loh baru. Episode 1. Nah, ngomong-ngomong tentang introvert tadi sebenarnya. dong. Karyawan banyak kan? Oke. Karyawan berapa? Total berapa Mas? 5 perusahaan atau yang jalan mah 3 ya? Lagi jalan dulu deh, yang depan dulu deh, Depan. si Fact deh. Kalau yang di depan total mungkin 70 ya. Masya Allah. Dari 70 orang itu nggak mungkin semuanya Depan. ekstrovert. Pasti Betul. punya karyawan yang introvert juga. Iya. Gimana lu menghadapi, hey gue pemimpin yang introvert, lu juga karyawan introvert, lu kerja ya? Oke, nanti Oke. gue approve. Apakah seperti itu? Sebenarnya kita malah menurutku ya di company harusnya malah makin kalau ini pamer. Aku kemarin tuh bikin company itu menurutku juga punya persona tuh. Kalau Oke. isinya introvert semua, Ya. berarti company-nya juga bisa introvert. Makanya aku coba ulik company-ku apa ya? Aku pemimpinnya introvert. Company-ku gimana ya supaya punya juga tahu ini introvert apa extrovert gitu. Akhirnya aku tes semua tuh. Semua orang aku tes, akhirnya dikompilasi jadi sebuah company-nya itu jadi punya sifat. MBTI-nya ada, kebaca. Sekarang memang masih lebih banyak intro, makanya. Masih Tadi Mas dikit Bowo lebih E banyak. tuh. E. Iya, Bowo E. Mas liatin, Mas Variati. Aku rasa kayak Berjaya, E-nya banyak. Rusuh kan, suka rusuh. Acang doang. Kan kalau semua. Gua Mas Torik, Masa? Mas I-nya Torik kan dua lagi. INTP. Nah, kita tuh siapa ya? Ada E. Nah, jadi memang full E. Extrovert. Cara lu menyelesaikannya dengan cara lu ngetes dulu mereka introvert atau extrovert. Iya. Terus kemudian setelah tahu mereka intro, lu gimana ngadepin mereka? Gunanya bikin ginian, Iya. apaan sih? Gitu. Biar Karena kadang biar kenal sama orang ya, kadang kan aku kayak bawang kan. Aku kan mungkin di sini sekarang terlihat enggak sih, masih kelihatan intro sih. Maksudnya kadang orang akan punya topeng untuk dia Oke. menjadi siapa kan. Di pekerjaan juga sama, tapi aslinya apa nih? Kayak di kantor tuh ada yang terlihatnya intro gini, ternyata wah itu ya IS apa gitu yang dia itu superstar, dia harus jadi pusat perhatian. Oh. Saat dia nggak dapet itu kan dia akan di kantor Oke, lu nge-treat mereka jadi lebih jelas ketika Jadi udah tahu si Depta nih ekstro nih sebenarnya, dia harus jadi pusat perhatian. Jadi lu Betul. kasih aja tuh. Iya dong. Oh, si Tian ini intro. Berarti setelah itu baru ref gitu kan. wah, intro ref lagu tuh. itu. First dulu, first dulu. 2 ref. Kan ada langsung hook tuh ref. Oh, jadi cara menyelesaikannya lu ngomong tadi person by person lebih nyaman. Tapi lu butuh orang ekstro juga nggak sih? Iya. Untuk menyampaikan. PR itu kalau keluar ketemu orang, jadi ketemu orang kan. Biasanya ngajak kayak orang acara ya? nih Ada ya? diundang. Biasanya lu sendiri pakai bluebird apa? Silverbird. Nah kan ketemu orang di sana. Oh, di sana udah ada yang ekstro. Nggak maksud. Naik Gojek. Usul dia. Kalau di lingkungan yang nggak comfort itu masih kelemahan, jadi butuh orang lain untuk Oke. bisa. Hai gitu. Kalau nggak aku ya cuma terus nipir hilang. Pernah dibilang jadi Mas Torik nggak asik nih. Biasanya Pasti ya. biasanya. dong. Kalau orang Lu nggak takut? kayak aku ya. Lu nggak takut dicap gitu? Pemimpin yang nggak asik? Berasa kan yang bernongkrong, ya kalian nongkrong apa? Oke, nongkrong, set datang, hah? Gitu karena balik, aku kan nggak bisa small talk ya, jadi kan pasti datang ke situ ngobrolnya jadi berat, jadi kemana, jadi kan pelajarannya oke. gitu. Itu yang aku lagi learning sih supaya aku juga bisa small talk. Tapi untungnya merasa kalau dia elephant in the room gitu ya. Oh iya. Kan ada juga yang Gua bos, gua mau datang kemana aja, lagi rame, jadi hub. Loh kok berhenti sih, ayo, gurau lagi, gurau. kan bisa gitu. Nah, harusnya kesana lah. Tapi aku pengen ngajak satu pembahasan tuh si pemimpin ini kan sebenarnya karena saking introvertnya, dia tuh kadang tidak mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain, ya kan? Karena menurut si intro ini, si leader yang intro ini kan, udahlah sama gua aja, daripada gua ngasih tahu ke dia, mending gua aja yang ngerjain. Itu bener banget. Itu kadang terjadi nggak? Itu adalah fasenya, ini di company ya, orang-orang yang tadinya mungkin siapa nih jagoan, siapa biasa sendiri, tiba-tiba in company, susah banget tuh delegasi ke orang. Nah, Oh iya. Itu pasti terjadi ke semua orang ya, apalagi dia orangnya perfeksionis, apalagi dia mungkin INTP atau apa. Ya, Udah thinking perfeksionis, itu fase. Pertama pasti gitu.
kita percayain sama orang, anjing nggak sesuai apa ekspektasi kita kan, nggak sesuai standar kita. Tapi di saat kita terus nyengkram, mereka nggak learning tuh. Saat mereka nggak Oh learning, iya, kalau di gini ya. mereka juga nggak develop. Ujung-ujungnya di bosnya lagi atau di kita lagi. Capek sendiri. Akhirnya itu PR-nya. PR-nya adalah gimana kita bisa legowo, tanda kutip, oke, kasih ruang buat salah. Itu paling penting sih. Kasih ruang buat Kasih salah. ruang untuk salah. Ya. Itu yang paling kita nggak pernah bisa. Mungkin banyak banget di luar sana aku ngerasa kayak siapa YouTuber siapa udah pinter banget mau bikin company, ini editan gua nggak ini, aduh, fase belum dilewati. Ya menurut gua betul fase. Jadi tingkat kedewasaan seorang pemimpin tuh pasti akan tiba masanya lah ya. Iya sih. Makanya gua tuh lagi ngumpulin duit, ngebangun ruangan di situ buat ruangan salah. Oh, ruang salah, benar-benar nggak maksud ruang salah versi Mas Torik. Diberikan tempat, ruang, pengalaman, Oh. anak-anak buahnya salah. Bangunan masuk. Kalau bangunan salah, miring. Iya, pas Lantainya injek, bolong. ruang salah tuh ya. Maaf ya, ini Nggak apa, teman-teman ini bercanda terus. sebenarnya seneng banget bisa ngobrol sama Mas Torik. Ya. Tapi memang sengaja kita kasih rem dulu pembahasannya. Nanti kita bahas-bahas lagi tentang kliennya yang ada nipis madu sekarang ada. Oh banyak klien-kliennya dia Telkomsel. Tapi ya kita harus dengerin dulu petua dari Mas Devta. Bukan petua, kalau petua dia aja. Saya cuma nyimpulin lah. Nanti mungkin Mas Torik bisa nutup. Cuman kesimpulannya yang aku catat ya atau poin obrolan kita berarti seorang introvert yang banyak perusahaan bukan berarti dia tidak bisa berkomunikasi dengan karyawannya atau klien dan orang-orang lain, tapi dia harus terus belajar. Mas Torik tadi banyak banget yang aku highlight adalah dia belajar berarti dia juga bahkan sesimpel small talk pun mau dipelajarin, ya nggak? Dan ketika punya perusahaan pastikan perusahaan atau kita berimpact ke orang. Karena aku yakin dari keintrovertan ketika kita punya dampak, introvert tadi udah jadi bukan masalah. Kita jadi makin semangat untuk terus menjadi impactful ke orang-orang. Dan yang pasti ekstrovert dan introvert sebenarnya semua orang punya kesempatan. Berarti tapi yang penting adalah kolaborasinya tuh. Ya, tadi Mas Torik pun mengakui kalau dia, kayaknya kurang ice breaking kalau aku sendirian, aku ajak temennya yang ekstrovert, partnernya yang ekstrovert untuk biar lebih cair. Sebaliknya kayaknya, berarti kalau teman-teman yang ekstrovert biar nggak terlalu kemana-mana, Terlalu overpower, ajaklah orang yang introvert, Iya. gitu, biar lebih meredam. Gitu kali ya. Extrovert tuh overpower ya? Oh, gitu ya. Berlebihan kadang-kadang. Bukan overpower sih. Mendingan overpower daripada overdosis. Iya tuh, overdose. Kalian tahu film Sri Asih? Tahu. Itu salah satu film terbaik. Ya. Terima kasih Mas Torik. Oh. Pantun. Kita nggak siap. Gimana caranya? Disuruh baca itu. Benar. Belum ada cakepnya. Dari Satu lagi. biar nggak nyangka. Nggak apa-apa, yang penting cakepnya dari obrolan kita hari Ya, ini. terima Ya, kasih. cakep banget. Itu udah di-cut.